perkara yang paling buruk di dalam beragama ini. Apa? Muhdatsatuha, perkara tentang permasalahan yang diada-adakan, kebid'ahan. Maka di lafaz Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz penghinaan kepada kebid'ahan itu, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Seluruh yang namanya kebid'ahan itu sesat. Dan ditambahkan di riwayat Imam An-Nasa'i, bukan di riwayat Jabir di Muslim, dengan lafaz wa kullu dhalalatin finnar. Itu di riwayat An-Nasa'i, namun sanadnya seperti di riwayat Imam Muslim dari Jabir, maka sahih. Maka tambahan, semua yang namanya kesesatan itu di api neraka diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Maka dari dua hadis ini, barakallahu fikum, kita sebagai ahli sunnah harus berkonsekuensi bahwa hidupkan sunnah semampu kita. Sunnah-sunnah yang sudah dimatikan di masjid-masjid oleh orang-orang awam, kita hidupkan. Dan begitupun kebid'ahan-kebid'ahan yang menyebar di antara kita untuk dimatikan. Maka perintah di dalam al-hadis yang kami sebutkan tadi tentang pengagungan sunnah, maka banyak di dalam Al-Quran juga. Di antaranya Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa wa man yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisihi sunnah Nabi dan telah tersampai kepadanya petunjuk, namun menyelisihinya, namun tidak melaksanakannya dan sebagainya, maka juga wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain jalan as-salafus saleh, mengikuti jalan ahlil bid'ah di dalam beragama, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, maka nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka sesat. Sesuai ucapan Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka menyeleweng dari jalan yang hak padahal mengetahui ini sunnah, mengetahui ini tauhid, menyeleweng, azaghallahu qulubahum, Allah akan palingkan hati-hati mereka dari sunnah. Maka berapa banyak kalau kita melihat dari saudara-saudara kita semenjak kita masuk kepada dakwah, dunia dakwah. Si fulan kemana sekarang? Dengan hizbiyun. Si fulan kemana sekarang? Dengan kelompok mubtadi'ah, syiah, rafidah, bahkan kelompok Islam yang jamaah, yang mendirikan daulah Islamiyah katanya, ataupun Islam jihadi, ataupun ISIS. Maka kenapa bisa seperti itu? Karena mereka terjerembab. Yang tadinya mengaku ahlu sunnah, malas melaksanakan sunnah, menyelisihi ahli sunnah, menyelisihi akhirnya ulama asatidah ahlu sunnah yang ada di sekitarnya. Akhirnya ngaji dia tidak jelas. Dan karena dia tidak jelas, maka dia nasibnya bagaikan kambing-kambing yang hilang dari qati'. Kambing-kambing yang tersesat hilang dari gerombolannya. Maka akhirnya serigala-serigala siap untuk mengambilnya karena dia berkesendirian. Maka itulah nasib mereka, orang-orang yang telah mengetahui sunnah kemudian lari dari kelompok ahli sunnah. Permasalahan mungkin egoisitas, permasalahan mungkin perkara dunia. Dia marah dengan ustadznya, ustadznya mungkin agak sedikit hypertension atau gula darahnya lagi naik, mungkin membuat ucapan yang agak kasar, ya dimaklumi. Akhirnya hanya sekedar permasalahan dunia, permasalahan tersinggung, maka kemudian pindah manhaj, pindah pondok, akhirnya bergabung dengan kelompok ahlul bid'ah sesuai ucapan Allah, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dari sunnah, wa nuslihi jahannam, kalau tidak mengikuti sunnah dimasukkan kepada api neraka, wasaat masira. Seperti ayat tadi, falamma zagu azaghallahu qulubahum, di saat mereka
berpaling dari sunnah, kami palingkan hati-hati mereka dari sunnah dan mencintai kelompok ahlul bid'ah. Iya dan billah. Maka ini pendalilan tentang ta'zimu sunnah bagi kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan tidak boleh menyelisihi sunnah Nabi. Dan juga Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul, kata Allah, fakhudhuh, maka ambillah. Maka yang datang dari Rasul ada yang wajib hukumnya dan ada yang mustahab, nawafil, sunnah yang dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Maka semuanya adalah sunnah. Wa ma atakum rasul fakhudhuh, diambil, diagungkan. Meskipun dia sunnah, ditinggalkan tidak mendapat dosa, namun tetap dia sunnah, laksanakan semampu kalian. Itu maknanya. Wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Maka barang siapa yang dilarang oleh Nabi, dan dari yang dilarang oleh Nabi selain dari perkara-perkara yang haram karena syahwah seperti zina, seperti makan riba, minum khamr, juga melaksanakan kebid'ahan. Maka di sini masuk kepada penjauhan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, di antaranya al-maksiyah wal bid'ah. Maka di sini dari ayat ini pun wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh nabimu tentang kemaksiatan, dosa-dosa besar, juga yang paling parah adalah bid'ah. Maka Sufyan Ats-Tsauri telah mengatakan al-bid'ah ahabbu ila iblis minal kabair, bahwa kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis dari dosa-dosa yang besar. Ucapan Sufyan Ats-Tsauri ini dinukilkan oleh Al-Harawi fi kitabnya Dzamil Aql atau Dzamil Kalam. Maka sanadnya sahih kepada Sufyan Ats-Tsauri. Maknanya setan itu lebih mencintai perkara kebid'ahan dilakukan oleh Bani Adam daripada dosa-dosa besar. Kenapa? Di saat kita melaksanakan dosa besar, setelah selesai dari dosa besar, hati kita menggelitik, terutama yang masih hatinya sehat, merasakan bahwa dosa itu membakarnya, merasakan the big regret, penuh penyesalan, bertaubat kepada Allah, selesai. Allah mengampuni dosa-dosanya. Namun kebid'ahan, maka dia menyangka annahum yuhsinuna sun'a, dipikir bahwa dia membuat kebaikan di dunia ini. Maka orang-orang ahlul bid'ah terus menerus dalam keadaan kebid'ahannya, karena dia menyangka kebid'ahannya itu adalah sunnah, karena dia menyangka apa yang dia lakukan adalah ibadah yang diterima. Maka iblis lebih mencintai kebid'ahan, ahlul bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada ahlul maksiyah, karena kemaksiatan di dalam hati itu menggelitik dan menggejolak, dan hati yang fitrah kepada kebaikan, yang kata Ibnul Qayyim al-qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakit, maka dia akan protes dan meminta untuk bertaubat. Adannya bagaimana? Adan sekarang atau nanti? Biasa, tidak apa-apa. Maksudnya bagaimana antum? Ya sudah adan belum? Ya sudah adan berarti. Taib. Berikan begini time kalau sudah masuk, biar nanti kita putuskan. Maka setelah kita mengetahui bahwa permasalahan ta'dzimu sunnah itu adalah perkara yang syar'i, di Al-Quran dan sunnah telah kami sebutkan, maka di antaranya dari Al-Quran Allah berfirman juga, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdir maknanya beware, caution, hati-hati kalian, kata Allah. Falyahdaril ladzina yukhalifuna an amri. Hati-hati kalian orang-orang yang menyelisihi amrihi, dari sunnah perintah nabinya. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Bisa jadi diberikan fitnah di dalam hatinya, ditafsirkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, maknanya hati orang ini karena selalu menyelisihi Nabi, cinta kepada kebid'ahan, cinta kepada kemaksiatan, sudah mulai addiction di dalam hatinya,
Addiction itu apa? Kecanduan dari dosa-dosa. Maka senang untuk melaksanakan dosa. Itu makna antusibahum fitnah. Au yusibahum adabun alim. Atau ditakutkan dia itu diberikan adab yang besar. Ditafsirkan para ulama adab di dunia seperti orang yang mencuri dan sudah addiction mencuri dipotong tangan. Orang yang berzina dan terus berzina mungkin dirajam. Atau di hari akhirah dimasukkan kepada api neraka. Sudah waktu. Baik, tafadhal. Adzan dulu. Al-muadzin yu'adzin. Alhamdulillah. Bismillah. Maka setelah kita menyebutkan pendalilan Al-Quran dan Sunnah tentang permasalahan ta'zimus sunnah, wajib bagi kita yang notabene mengaku ahli sunnah untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan dan untuk melaksanakan sunnah semampunya, dan juga dilarang untuk mengejek-ejek sunnah, dilarang untuk mengolok-olok sunnah, al-istihza kepada sunnah. Maka pada kesempatan detik-detik, menit-menit terakhir ini kami akan memberikan contoh dari mereka orang-orang yang tidak mengagungkan sunnah, apalagi notabene ngaku ahli sunnah, kemudian tidak melaksanakan sunnah dan bahkan mengolok-olok sunnah tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala menurunkan al-uqubah al-ajilah, the punishment. Allah mengadab dari uqubah al-ajilah di dunia ini sebelum di hari akhirah, dikarenakan orang ini menghina as-sunnah ataupun tidak peduli dengan sunnah, padahal telah tersampai kepadanya sesuai ayat tadi, wa may yushaqiqir rasul
mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'